Apa ini yang terjadi dengan negaraku saat ini? Ya, penegak hukum merekayasa sebuah perkara sehingga menghukum orang sampai seumur hidup. Dan satu orang anak di bawah umur 8 tahun penjara. Mulai dari keterangan atau kronologis, semua direkayasa. Sampai barang bukti juga direkayasa. Bayangkan Pak, berdasarkan keterangan Sudirman, yang diperiksa atau yang keterangannya diberikan pada waktu sidang peninjauan kembali, bambu yang dijadikan sebagai barang bukti, yang digunakan oleh para pelaku memukul dan membunuh Eki dan Pina ini, ternyata Pak, barang itu baru digergaji di kantor polisi. Ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah. Polisi mau jadi apa negara kita ini, Pak? Kalau seperti ini mentalitas dari seorang penegak hukum. Kalau seperti ini mentalitas polisi, agak susah saya mau menyebutkan ini oknum. Karena ini secara keseluruhan mulai dari atas sampai bawah berusaha untuk menutup-nutupi perkara ini. Bahkan sampai ada yang menyembunyikan Sudirman pada waktu itu, ya kan? Yang perkaranya tidak jelas, yang tidak terbukti, harus dipaksa terbukti. Harus dipaksa terbukti. Dengan melibatkan semua pihak untuk merekayasa. Sampai harus merekayasa atau mengada-ngadakan barang bukti. Yang penting harus terbukti. Di lain sisi, perkara yang sudah jelas duduk perkaranya, Pak. Yang sudah jelas duduk perkaranya. Banyak laporan loh Pak. Bukan 1-2 laporan. Sampai ada yang membuat hashtag percuma lapor polisi. Ya kan? Mereka temukan ada unsur itu. Mereka temukan ada bukti itu. Mereka mengetahui ada perbuatan itu berdasarkan keterangan atau bukti yang diperolehnya. Tetapi ini menutup-nutupi supaya seolah-olah tidak terjadi peristiwa itu dan tidak benar pelakunya itu yang terlapor itu. Nah inilah negara kita sekarang. Ya kan? Inilah negara kita. Realitas kehidupan. Realitas perhukuman Republik Indonesia saat ini. Sampai kapan ini seperti ini? Apakah ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah ini harus kita biarkan? Harus ada tindakan radikal yang harus diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia ke depan. Untuk memutus perselingkuhan atau tabiat buruk yang terjadi di internal kepolisian kita ini. Sambil menunggu itu yang kita dorong adalah bagaimana hakim kita ini bisa memang betul-betul independen dan netral, bebas dari tekanan siapapun. Kalau hakim kita bebas dari tekanan, saya yakin dan percaya sejahat apapun penyidik akan kandas di pengadilan. Begitu dia melakukan rekayasa, kita perapit, kandas. Begitu dia mengadakan peristiwa, masuk ke pokok perkara, tidak terbukti, kandas. Paling lama juga 120 hari. Biarin aja mereka kalau kita harus mau rekayasa itu. Tetapi hakim harus kita dorong menjadi hakim yang independen. Hakim yang merdeka, hakim yang netral, hakim yang bebas dari segala tekanan. Maka solusinya adalah, negara harus memperhatikan kesejahteraan hakim. Bila perlu pangkas anggaran polisi, pangkas anggaran jaksa untuk kesejahteraan para hakim. Mulai dari hakim pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Pangkas anggaran polisi, pangkas anggaran jaksa. Berikan itu semuanya kepada hakim. Karena hakim itulah ujung tombak peradilan kita. Karena hakim itulah ujung tombak penegakan hukum. Karena yang selalu digunakan oleh polisi adalah hakim sebagai tameng. Bahwa seolah-olah mereka sudah berjalan sesuai dengan aturan main. Sudah berjalan on the track. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa hakim kita itu di bawah tekanan. Ya. Oleh karena itu mari kita dorong supaya hakim kita ini menjadi instansi atau lembaga yang independen. Bebas dari tekanan siapapun. Sekian dan terima kasih.